Gimana kalau pemisahan gerbong di KRL yang dinilai melindungi perempuan ternyata berisiko? Malam 27 April terjadi tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Mayoritas korban dalam kejadian ini adalah perempuan, bahkan semua korban meninggal adalah perempuan pekerja dan mahasiswa. Dalam kejadian ini, gerbong yang terdampak berada di bagian ekor, yang merupakan gerbong khusus perempuan. Penyebab kecelakaan ini masih dalam investigasi dan keselamatan sistem transportasi tetap jadi isu utama. Namun, ia membawa isu lain tentang keselamatan perempuan yang rentan di sini. Sebenarnya, segregasi gerbong dilakukan biar perempuan dapat ruang aman, mengurangi risiko kekerasan berbasis gender. Tapi, affirmative action yang berlaku sejak 2010 ini harusnya cuma solusi sementara dan gak menyelesaikan masalah struktural yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, menurut ex-komisioner Komnas Perempuan Indrianti Suparno, perlu dievaluasi. Kira-kira kenapa ya? Pertama, gerbong khusus perempuan yang ditempatin di kepala dan ekor kereta punya celah bikin perempuan rentan mengalami kecelakaan. Fungsi penempatan gerbong di ekor dan kepala kereta sebenarnya untuk memudahkan akses perempuan keluar masuk gerbong. Tapi dalam beberapa jenis kecelakaan, kedua area itu berisiko tinggi mengalami benturan, seperti tabrakan di Stasiun Bekasi Timur ini. Kedua, pemisahan gerbong ini mendorong terjadinya victim blaming. Ketika perempuan mengalami kekerasan seksual saat nggak berada di gerbong perempuan, dia akan disalahkan karena nggak berada di tempatnya. Dan ketiga, gerbong perempuan jadi ruang yang terbatas, membuat perempuan rentan berkelahi. Soalnya semua merasa nggak aman di tempat lain dan berhak atas haknya di gerbong ini. Misalnya, rebutan tempat duduk. Sebagai affirmative action, segregasi gerbong penting buat langkah awal. Tapi kalau tujuannya bikin ruang aman, pemerintah perlu sensitif gender dalam mendesain transportasi umum dan menyusun kebijakan keselamatan. Terus gimana caranya? Kata pengamat transportasi dan gender Andani Ayu, evaluasi bisa dimulai dengan mengumpulkan data pengguna KRL berdasarkan gender, sertifikasi ekonomi, demografi, dan kemampuan fisik. Jadi kita tahu sebetulnya yang kaum rentan ini siapa dan preferensinya tuh seperti apa, kebutuhannya tuh seperti apa. Karena kita ingin menciptakan suatu transportasi publik yang sebetulnya inklusif, kan hanya sekedar semua bisa dapat ya, tapi semua bisa dapat layanan yang sama. Dalam arti kalau dia naik KRL, misalnya kalau dapat subsidi untuk yang low income, layanannya kan tetap sama, standar keamanan tetap sama. Ketika kebutuhan kaum rentan ini bisa dipenuhi, maka otomatis yang lainnya juga akan bisa dipenuhi. Satu hal yang bisa jadi catatan penting, perlindungan yang baik tidak hanya aman dalam kondisi normal, tapi juga dalam kondisi terburuk. Kalau menurut kamu gimana? Punya opini lain soal ini? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share videonya.